Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata yang pantas untuk kita ucapkan pada setiap momen, pada setiap kesempatan. Kita memuji kebesarannya, karena atas kebesarannya itu Dia telah menganugerahkan kita kesempatan, menganugerahkan kita keimanan maupun kesehatan, sehingga kita bisa bersua kembali. Kita berharap pada setiap momen yang kita bertemu di dalamnya akan membawa manfaat yang jauh lebih banyak, dan insya Allah itu menjadi amal jariah buat kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah atau semacam kultum dengan judul harta terbaik bagi seorang muslim. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Pernah suatu ketika Thauban radhiyallahu anhu, beliau adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu waktu pernah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa harta yang terbaik bagi seorang muslim? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, harta terbaik bagi seorang muslim yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Hati yang selalu bersyukur artinya hati yang selalu merasa cukup atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalaupun harta bisa dijumlahkan, tapi ada hal-hal lain yang tidak secara material bisa dijumlahkan, yaitu kesehatan, kesempatan, bahkan keimanan. Inilah sebuah refleksi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah bilang di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ini juga berkat doa yang sering kita dawamkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bersyukur selanjutnya yang kedua adalah dengan cara melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau bersyukur dalam bentuk harta, maka kita infakkan sebagian yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan. Maka syukur yang berikut adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat? Bukankah engkau adalah seorang nabi, seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala pasti menjaminmu bakal masuk surga? Tapi kenapa engkau masih sholat? Bahkan engkau sholat sampai kakimu bengkak." Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah tidak boleh hamba menjadi orang yang bersyukur? As-saimina was-saimat rahimakumullah. Inilah cara kita
untuk bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan, kita berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Ini juga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta terbaik yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan harta terbaik bagi seorang muslim yang kedua adalah lisanan dzakiran, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersyukur kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nyaris dia tidak mungkin mendurhakai atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lisannya selalu berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Karena itu dia merasa diawasi sehingga dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat buat dirinya maupun orang lain. Kemudian harta yang ketiga, harta terbaik yang ketiga yang dimiliki oleh seorang muslim adalah zaujatan solihatan, yaitu pasangan hidup yang solehah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaitannya dengan puasa pada poin yang ketiga adalah pasangan hidup kita merupakan orang yang menjadi representasi keluarga dalam kehidupan keluarga kecil kita. Dialah yang kemudian mengolah apa yang kita nafkahikan buat mereka maupun keluarga, karena dialah yang kemudian menghasilkan makanan yang lezat. Di tangannya dia akan membuat sesuatu yang menyenangkan buat kita, yang tidak saja halal yang kita konsumsikan, tapi kemudian menyenangkan buat kita. Sebuah refleksi luar biasa ketika kita membayangkan makanan yang disajikan adalah makanan yang dihasilkan dari hasil yang halal, kemudian diolah dengan cara yang terbaik, kemudian menghasilkan makanan yang lezat, maka dia tidak saja menyehatkan badan, tapi juga menenteramkan hati, bahkan berpengaruh sampai pada sujudnya kita akan merasakan betapa indahnya apa yang kita rasakan. Semoga puasa kali ini kita akan menjadi orang-orang yang bisa, yang mampu memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu menjadi orang yang bertakwa, yang memiliki 3 kelebihan harta yang terbaik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.